Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavia Ramadhani dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini saya akan membahas tugas makalah saya yang berisi tentang fenomena perbedaan pendapat dalam komunitas penggemar K-pop di media sosial menggunakan teori spiral of silence atau spiral keheningan. Saat ini, perkembangan media sosial sangatlah cepat dan hampir semua orang menggunakan media sosial dalam kehidupannya sehari-hari. Platform seperti X, TikTok, dan Instagram bukan cuma dipakai untuk hiburan saja, tapi juga jadi tempat orang mencari informasi, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat mereka secara bebas. Karena itu, media sosial sekarang punya pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Salah satu komunitas yang sangat aktif di media sosial adalah komunitas penggemar K-pop atau fandom. Para penggemar biasanya menggunakan media sosial untuk membahas banyak hal tentang idol atau grup favorit mereka, seperti lagu terbaru, konsep comeback, visual idol, kemampuan vokal, dan sampai pencapaian grup tersebut. Karena interaksi yang terjadi sangat aktif, sering muncul berbagai pendapat yang berbeda antar penggemar. Misalnya, ada penggemar yang menyukai konsep tertentu, sementara penggemar lain merasa konsep tersebut kurang cocok. Ada juga yang memberikan kritik terhadap lagu atau penampilan idol tertentu. Namun, sayangnya, perbedaan pendapat di media sosial sering memicu perdebatan. Tidak sedikit pengguna yang akhirnya menerima komentar negatif, hujatan, bahkan serangan verbal hanya karena memiliki opini yang berbeda dari mayoritas fandom. Fenomena ini bisa dijelaskan menggunakan teori spiral of silence yang dikemukakan oleh Elizabeth Noel Newman pada tahun 1974. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung memilih diam ketika merasa pendapatnya berbeda dengan opini mayoritas karena punya rasa takut dikucilkan atau mendapat penolakan sosial. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa manusia biasanya memiliki rasa takut terhadap isolasi sosial. Jadi, ketika seseorang merasa opininya tidak didukung oleh lingkungan sekitarnya, mereka akan lebih memilih untuk menahan pendapatnya dibanding mengambil resiko mendapatkan kritik atau penolakan dari orang lain. Kalau kita kaitkan dengan komunitas penggemar K-pop, tekanan sosial tersebut terlihat ketika seseorang memberikan kritik terhadap idol atau grup tertentu. Dalam fandom, opini mayoritas sering dianggap sebagai pendapat yang paling benar. Akibatnya, orang yang memiliki pendapat berbeda bisa dianggap tidak mendukung idol tersebut atau bahkan dianggap anti-fans. Karena takut mendapatkan hujatan, sebagian pengguna akhirnya memilih untuk diam atau mengikuti opini mayoritas, bahkan menghapus unggahan mereka. Tapi ada juga pengguna yang memilih menggunakan akun alter atau akun anonim supaya tetap bisa menyampaikan pendapat tanpa diketahui identitas aslinya. Selain itu, media sosial juga memperkuat dominasi opini mayoritas melalui fenomena yang disebut echo chamber dan filter bubble. Apa sih echo chamber? Echo chamber adalah kondisi ketika seseorang lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama. Sedangkan filter bubble membuat pengguna media sosial lebih sering melihat informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri. Akibatnya, pendapat mayoritas terlihat semakin dominan di media sosial, sedangkan pendapat minoritas atau pendapat yang berbeda menjadi semakin jarang terlihat. Hal ini membuat orang yang memiliki opini berbeda menjadi semakin tidak percaya diri untuk berbicara secara terbuka, terutama di media sosial. Walaupun begitu, sebenarnya pendapat adalah hal yang wajar, terutama di media sosial yang digunakan oleh banyak orang dengan latar belakang dan pemikiran yang berbeda-beda. Perbedaan opini tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyerang atau menjatuhkan orang lain. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa teori spiral of silence masih relevan digunakan untuk menjelaskan fenomena komunikasi di era digital, khususnya dalam komunitas penggemar K-pop di media sosial. Dan juga, opini mayoritas ternyata bisa memengaruhi keberanian seseorang dalam menyampaikan pendapatnya.
Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita sebaiknya lebih bijak dalam menyampaikan opini dan juga lebih menghargai perbedaan pendapat agar tercipta lingkungan komunikasi yang lebih sehat, nyaman, dan saling menghormati. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.